Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di depan kita sekarang ada set ya. Di sini ada 4 buah fan dari Coolmoon dengan controllernya ya. Jadi nanti kita akan rakit pakai casing ini dan gue juga belum pernah coba nih ya fan sama controller dari Coolmoon ini ya. Jadi ya sekalian aja gua ngecek deh ya, biar teman-teman juga tahu kualitas dari si Coolmoon ini ya. Yang pertama kita buka fan-nya dulu aja kali ya. Oke. Tampilannya seperti ini, ada tulisan Coolmoon One. Oke, ini brand dari Chinese ya atau dari mana? Gue nggak paham juga nih. Oke, ini segel atau apa deh? Susah amat dibuka. Oh, dari sini. Oke, tentunya ya dapat baut sama di sini gue lihat sih fan-nya putih. Ya, fan-nya di sini putih padahal nanti rakitannya hitam ya. Dan water coolingnya juga gue nggak tahu loh. Nanti juga ada water cooling kita unboxing ya, tapi bukan dari Coolmoon ya. Oke, isian fan-nya seperti ini ya, dengan colokan 4 pin PWM nih. Dan juga 3 pin ARGB yang female dan dikasih yang male-nya juga, dikasih yang cowoknya. Ini berguna banget kalau kalian mau rakit tanpa controller pun ini bisa ngebantu nih kalau ada male ini. Jadi bisa sambung menyambung menjadi satu ya. Gue sebenarnya udah pernah jelasin sih soal kipas-kipasan kayak gini di tutorial gue yang fan casing. Jadi mungkin teman-teman kalau belum nonton bisa dah tuh nonton dulu ya. Oh ya, di bagian belakangnya ada tulisan Coolmoon ya. Oke, gue nggak tahu deh ini harganya berapa ya karena si ownernya beli sendiri guys. Jadi bukan gue yang beli. Tapi untuk kualitas sih harusnya ini bagus ya. Cukup lah maksudnya untuk fan casing gitu ya. Oke, sama semua ya. Empatnya yang terakhir dia memakai warna putih. Bentar nih gue beresin dulu biar kagak berantakan. Oke, tapi dusnya sempit ya. Oke, selanjutnya kontrolernya ini dia tampilannya begini, ada tulisan PA1 dan entah gue nggak tahu juga ya. Di sini katanya support dengan segala per RGB motherboard, Aura, MSI RGB sampai Acer Polychrome ya. Gue ngerasa ya emang udah support karena di sini aja kita udah pakai 3 pin ARGB ya. Ini kalaupun kalian pakai controller lain yang ada 3 pin, itu masih bisa kok fan ini dipakai. Oke, untuk kontrolernya ini ada isi manual berbahasa Chinese teman-teman ya. Oke, di sini bisa dilihat support sampai 8 fan ya. Oke, yang ini ke motherboard, ini ke PSU, ini ke tombol reset ya atau restart. Oke, ini bisa LED strip juga sama PWM. Oke. Nah, ini dia kontrolernya cukup badak ya, teman-teman ya. Nih, kocak nih. Dia nempelin stiker garansi di sini, sedangkan ini nanti harus kita buka setahu gue. Ini setahu gue bukan magnet deh. Tuh kan, magnet tuh dia, sorry. Ternyata ini magnet. Gue kira ini stiker, guys. Soalnya di beberapa controller ininya stiker, terus kita harus nempelin ke motherboard dengan paten. Tapi kalau ini dia magnet ternyata ya. Oke, dia magnet. Oke, untuk colokannya di sini ada PWM dan 3 pin ARGB selang-seling ya. PWM 3 pin, PWM 3 pin, PWM 3 pin, PWM 3 pin. Ini juga sama ya, PWM 3 pin. Tadi bisa sampai 8 ya. Oke, di sini ada 4, paling nanti gue pakainya 2 di sini, 2 di sini atau gimana lah. Lihat nanti rakitannya. Terus di sini ada colokan untuk ke motherboard ya. Di sini ada tulisan juga reset, ini untuk tombolnya. Ini power in, harusnya ini yang ke power supply sama input apa tuh. Sama di belakangnya ARGB, masih ARGB untuk LED strip ya. Oke, kalau dilihat ininya kita dapat 3 kabel harusnya ya. Oke, dengan remote juga. Oke, jadi ini bisa diatur 2 tempat ya teman-teman, bisa pakai remote dan bisa ke software via motherboard. Tapi biasanya kalau gue yang rakit, gue lebih senang pakai remote doang guys.
Berarti kalau misalkan begini, ini yang SATA, yang merah itu udah ada tandanya juga. Kita tinggal colok. Oke. Harusnya gampang. Nah, segitu aja. Terus, ini nanti dicolokin pakai tombol reset ya. Yang dari casing ya, teman-teman. Jadi, mode warnanya tiga. Sorry, tadi gue bilang 2 ya. Jadi bisa remote, bisa software. Nah, ini di sini. Dan bisa pakai tombol reset. Jadi ini 3 pin RGB dicolokin ke motherboard, lalu bisa disetting pakai software dengan catatan motherboardnya mendukung ya, mendukung RGB. Oke. Terus ini pakai tombol reset dari casing, jadi bisa diganti via tombol itu, terus sama remote. Oke. Nah untuk satu lagi ini power PWM-nya di bagian belakang. Jadi skemanya nanti ini ke motherboard sama ini ke power supply ya. Ini gue langsung contohin aja ya, gue udah ada power supply juga, gue udah siapin. Sebentar tapi ini kabel nararujit. Oke. Nah di sini gue kebetulan ada adapter juga ya, yang 4 pin. Jadi yang 3 pin ini kita nggak pakai dulu teman-teman ya. Soalnya kan gue nggak ngetes di motherboard, biar gue nggak pusing ya. Jadi kita hanya 2 ini aja yang dipakai. Pertama 4 pin, ini kita colokin dulu. Ini harusnya dicolok ke motherboard ya, yang PW 4 pin ini. Oke, terus yang SATA, ini kita colokin ke colokan SATA ya. Dan US tinggal colokin kipasnya aja. Nah ini ada PWM. Oke. Setahu gue pertama kita harus nyolokin di yang merah ini aja pokoknya ya. Mana sih tadi udah dicolok, gue lepas lagi. Ini 1, terus RGB 3 pin. Ini di sebelahnya. Bentar guys. Kalau misalkan kelamaan kalian mau skip videonya juga nggak apa-apa. Ini gue tinggal colok-colok aja. Dan ini sisanya terserah ya kalian nyolok di mana, karena setahu gue yang penting yang paling awal ini deh. Setahu gue gitu. Ini mau kalian colokin gak berurutan juga nggak apa-apa. Tunggu, nih kalau nyolokin 3 pin tuh kadang gue suka nggak serak gitu karena dia pinnya kecil yang RGB ini. Sama jadi kayak masuk apa nggak masuk nih. Oke, ini 2 udah. Colok 2 lagi. Ini nyangkut apa lagi nih, hari-hari nyangkut. Nah. Nanti kayaknya kalau misalkan gua nggak sibuk, gua akan bikin deh video apa sih namanya, skema per warna-warnian casing dari mulai menghubungkan fan casing, water cooling, biar RGB-nya nyala itu gimana. Tapi nanti ya itu ya. Mudah-mudahan ada waktu pasnya. Tuh. Yang 3 pin ini gue suka nggak mau masuk nih. Suka nggak serak. Oke, ini masuk, udah. Mana sih? Nah, harus blok gitu. Satu lagi, ini 4 pin PWM dengan 3 pin RGB. Oke. Ini ke play kan? Udah. Takutnya gue bikin video di tadi ngoceh kagak ngeplay aja. Oke, satu lagi. Ini gemes banget gue nyolokin 3 pin ini. Susah guys. Kayaknya nanti di video rakitan pas bagian ini gue skip deh. Dan kalau mau nanya bang cara nyoloknya gimana, gue arahin ke video yang ini. Nah, oke, ini gue posisiin dulu biar semua fan-nya dia bisa muter tanpa ada yang kepentok ya. Oke, ini begini cukup lah ya. Sekarang kita tinggal colokin aja ke listrik. Mana nih kabel PSU-nya?
Nah, ini dia setelah nyala ya. Oke, dan ini anginnya cukup kenceng teman-teman ya. Di sini gue cuma bisa ngatur pakai remote ya, karena gue tidak menghubungkan ke casing dan ke motherboard ya. Untuk remote-nya kita tarik dulu plastik ininya. Habis itu misalkan mau diganti red, green, blue. Oke. Kalau mau rainbow ini yang play ini harusnya ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa ngatur speed ya, misalkan kekencangan. Nah, ini kita lambatin bisa. Mau dibikin turbo juga bisa. Ini fan-fan dengan controller kayak gini cukup bagus sih teman-teman, biar kalian bisa ngekontrol juga speednya gimana. Nah, ini speednya paling rendah gue matiin. Nah, kalau misalnya kita cepetin bisa kayak gini. Oke. Kenapa nih? Oke. Kita matiin dulu deh, terus kita nyalain lagi. Nah, ini baru pertama kali nyoba nih gue. Ada apakah ini? Oke, white lagi. Jadi modenya banyak. Kenapa tadi dia ngadat ya? Bikin rainbow dia ogah dia. Dan kalau kayak gini biasanya di controllernya ya guys ya, bukan di fan-nya. Oke. Jadi kualitas. Kalau kualitas anginnya gue bisa bilang bagus deh, tapi untuk kualitas ARGB-nya ya kalian bisa lihat sendiri. Tadi sempat ada ngaco-ngaco dikit juga tuh ya. Ini gue pencet red, nah dia doang ini yang red. Kalau gue balikin white lagi, coba misalkan gue matiin dulu. Oke. Terus gue nyalain lagi. Oh, dia bisa lagi. Tuh. Ya. Jadi kayaknya memang harus dicolokin ke motherboard atau ke PC langsung ya. Ini kan gue hanya tes di luar aja. Jadi kalau misalnya ada error-error kayak gitu, kalian nggak perlu panik juga gitu. Oke. Yowes teman-teman, kurang lebih begitu untuk soal fan Cool Moon ini. Menurut gue oke sih. Dan bisa dimatiin juga lampunya ya. Kalau misalkan kalian mau matiin. Menurut gue ini oke. Mode-modenya juga dia banyak. Oh. Jadi tinggal sesuaikan selera. Controllernya juga sampai nyala guys. Padahal buat apa ya? Ini kan controller kita taruh di belakang gitu. Kagak kepake juga. Kagak kelihatan maksudnya. Kepake mah kepake. Dia modenya banyak juga tuh. Oh iya, misalnya kita mau rainbow, kita bisa kecerahan, bisa ditinggiin, bisa diredupin juga nih. Ya. Ya wes, segitu aja teman-teman untuk unboxing dan review dari fan Cool Moon yang One ini dengan PWM-nya ya, si PA1. Harusnya harganya nggak mahal-mahal amat lah ya. Tapi kalau misalkan harganya set, ini bukan set sih, dia harga satuan dengan controller juga satuan. Soalnya gue biasa model beli DR12 Pro ya, yang model kayak 5 in 1 kayak gini aja, atau satuan kayak gini, dia udah bisa macam-macam gitu, bisa ganti lampu di controller, ngatur di controller, bisa di remote, bisa di tombol reset, bisa di software 4. Dan kalau yang ini dia cuma 3, di controllernya kagak ada tombol. Tapi balik lagi sih, fan casing itu selera. Kalau kalian sukanya fan casing yang ini dengan controller yang ini ya silahkan aja teman-teman. Oke. Ya segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.